Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Ermawati dari SMA Brawijaya Smart School Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata setelah mempelajari topik 1 Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Terdapat 3 tujuan topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan. Modul apa saja yang dipelajari pada topik 1 ini? Ada 5 modul yang sudah saya pelajari di topik 1 ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih budi pekerti, dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengenal dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pendidik? Seorang pendidik harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Jadi, usia seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk terus belajar. Yang kedua, seorang pendidik harus selalu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Guru tidak bisa menyamaratakan proses pendidikan yang dia dapatkan dulu dengan mendidik siswa zaman sekarang. Guru harus selalu update, harus selalu mengembangkan kompetensinya agar bisa mengikuti konteks murid sesuai dengan zamannya. Pendidik harus bertutur kata lembut, selalu mendengarkan pendapat siswa, memotivasi siswa untuk gemar dan senang belajar. Pendidik juga harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya, agar guru ini bisa selalu mengevaluasi diri, apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus ditambah. Dengan mengikuti workshop-workshop atau seminar untuk meningkatkan kompetensi pedagogis maupun kompetensi profesionalnya. Pendidik harus mampu mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik yang diampun, agar guru lebih tepat dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan mendidik dan mengajar. Berdasarkan modul yang saya pelajari, disebutkan bahwa esensi dari mendidik adalah menuntut segala kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan esensi mengajar itu sendiri adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Dalam melaksanakan mendidik dan mengajar itu ada sistem among yang harus kita teladani yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo memberikan makna bahwa di depan seorang guru itu harus memberikan suatu contoh dan teladan yang baik. Ing madya mangun karso berarti bahwa di tengah guru harus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar. Tutpuri handayani, yang berarti bahwa di belakang guru harus selalu memberikan dukungan kepada siswa untuk terus belajar memperbaiki diri. Topik selanjutnya yang saya pelajari adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid
Dengan utuh dan menyeluruh, seorang guru perlu mempelajari kodrat keadaan dan kodrat alam. Apa itu yang dimaksud dengan kodrat keadaan dan kodrat alam? Kodrat keadaan adalah seorang guru harus menyadari bahwa setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing, sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam, guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Ki Hajar Dewantoro mengungkapkan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ada 3 asas yang bisa digunakan seorang pendidik dalam mendampingi siswa secara utuh dan menyeluruh, yaitu asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu bisa diartikan bahwa perkembangan secara berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen bisa diartikan bahwa pengembangan yang dilakukan dapat diambil dari nilai budaya negara lain tanpa mengorbankan nilai atau identitas dari masing-masing negara. Konsentris dapat diartikan bahwa selalu bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Bab selanjutnya yang saya pelajari adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, seorang guru harus memperhatikan aspek-aspek secara keseluruhan yang ada pada siswa. Aspek itu terdiri dari aspek biologis dan juga aspek intelligible. Aspek biologis terdiri dari rasa malu, rasa takut, rasa sedih, iri, berani, dan lain-lain. Sedangkan aspek intelligible terdiri dari kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan. Agar seorang guru bisa mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dari seorang siswa, maka aspek biologis dan aspek intelligible ini harus dikembangkan secara bersama-sama. Ki Hajar Dewantoro dalam pemikirannya mengungkapkan bahwa kodrat manusia itu sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas. Tugas pendidik adalah membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Sebab terakhir yang saya pelajari adalah tentang pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apa maksud dari sebab judul ini? Yang dimaksud adalah pendidikan yang bersifat humanis, berkebangsaan dan berkerakyatan dengan harapan dapat menghantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Ada 3 pilar utama dalam pendidikan, yaitu trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pilar ini harus bersinergi dalam melakukan pendidikan dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk seorang siswa agar dia bisa hidup secara mandiri dan merdeka menjadi manusia yang seutuhnya. Terima kasih, demikian tadi aksi nyata dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.